Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, untuk santri kelas 8 dan kelas 11 yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami ingin memberikan informasi terkait tentang ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang tidak lain ini adalah sistem penilaian dari Kementerian Pendidikan. Istilahnya kalau bahasa kita itu ANBK itu adalah pengganti dari UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Jadi pada tahun ini insya Allah kita akan mengadakan ANBK secara mandiri, di pondok, tidak menumpang di sekolah lain. Kalau tahun dulu kita masih menumpang, karena kita di sini memiliki sarana dan prasarana penunjang untuk ANBK, maka kita mencoba untuk melakukan ANBK mandiri. Terkait ANBK ini adalah sistem penilaian, mutu pendidikan kita, kemudian lingkungan belajar kita, nanti akan dinilai oleh Kementerian Pendidikan, kemudian nanti akan diberikan kebijakan sesuai dengan hasil yang telah diukur nanti. Pengukurannya nanti ada penilaiannya, maksudnya adalah kompetensinya adalah ada numerasi. Di sini ada penjelasannya, antum bisa buka di anbk.kemendikbud.go.id. Di sini antum buka, silakan dibuka Kemudian selanjutnya antum masuk ke tentang, di menu tentang. Ini ada pengertian ANBK, boleh dibuka di HP, bisa juga ini sistem penilaiannya itu ada asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kalau asesmen kompetensi minimum itu ada 2 penilaian, ini bisa antum lihat di sini, Ini ada penjelasan tentang asesmen nasional, kemudian ini juga ada pelaksanaannya, Kalian bisa baca di sini, Jadi untuk asesmen nasional itu bisa dinilai dari santrinya atau peserta ujiannya, siswanya, Kalau siswanya itu biasanya literasi dan numerasi. Literasi itu biasanya dia membaca, kemudian mentelaah, memberikan gagasan pokok, ide pokok, kemudian yang biasanya dipakai itu soal bacaan uraian, nanti soalnya bisa berbentuk uraian, pilihan ganda, kemudian mencocokkan, Kemudian ada, nanti insya Allah kita coba di soal AKM-nya. Kalau numerasi itu biasanya pakai angka-angka. Jadi antum ketika dihadapkan soal angka, antum kerjakan, gitu. Untuk survei karakter ini juga ada dari santrinya, dan nanti kalau survei lingkungan belajar itu biasanya guru-guru dan kepala sekolah yang dinilai, Jadi guru, kepala sekolah, santrinya, siswanya juga diuji atau dilaksanakan asesmennya, jadi antum bisa baca di sini, di anbk.kemendikbud.go.id di sini, kemudian untuk waktunya, insya Allah kita akan melaksanakan asesmen nasional pada September sampai Oktober, Kemudian nanti akan dilaporkan hasil atau profil dari rapor satuan pendidikan masing-masing. Misalnya pondok pesantren ini begini, untuk biasanya ini, ini lihat, antum dilihat. Ini ada SMP, SMA, SMK, suderajat. Ini bagi MKW nanti masuk SMP, nanti sesi pertama itu jam 7 sampai jam 7.30 itu persiapan tes. Nanti akan diberikan passwordnya, username-nya, sama proktor. Proktor itu pengawas
ujiannya, ya, pengawas ujiannya atau yang adminnya istilahnya, ya. Kemudian masuk ke soal literasi tadi. Soal literasi itu yaitu bacaan-bacaan, ya, antum mentelaah, terus antum membaca, antum memberikan ide pokok, ide gagasan, ya, atau dengan penalaran antum, ya, itu dari jam 7 sampai jam 9. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan survei, ya, survei kan karena tadi ada survei karakter, jadi santrinya diuji dengan survei ini, ya, survei ini. Kemudian yang kedua, hari kedua, jadi 2 hari, ya, untuk perhatikan ini 2 hari, bukan 1 hari. Kalau yang UNBK biasanya 3 hari atau 4 hari, ya. Kalau ini 2 hari, ya. Sesi yang kedua, hari kedua, yaitu sesi pertama persiapan tes, ya, biasa memasukkan username dan password dari admin. Kemudian nanti antum mengerjakan numerasi, ya, angka-angka, ya. Pokoknya angka yang soal-soalnya berkaitan dengan nanti ada pilihan ganda, ada mencocokkan jawaban, kemudian ada yang esai, ya, ada yang isian singkat, ya. Nah, begitu pula nanti antum akan dipilihkan sesi pertama atau sesi kedua atau sesi ketiga, ya. Nanti bisa kan karena kita memiliki 45 santri, ya. Sebenarnya ada 50 santri kita, ya, karena 5 cadangan, jadi, ya, kita bagi menjadi 3 tahap, ya, 15 karena komputernya ada 15, ya. Jadi 15 santri di sesi pertama, 15 santri di sesi kedua, dan 15 santri di sesi ketiga, dan begitu pula hari selanjutnya, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, antum bisa perhatikan di sini kita masuk di Ketaraan, kemudian kita masuk di Jawa Tengah, dan kita masuk di Kota Surakarta. Nah, ini kita masuk di nomor 13 ini, ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita masuk dalam mengerjakan soal AKM. Nah, silakan antum klik di menu tadi, menu contoh soal AKM. Di sini antum bisa mengerjakan simulasinya sendiri, mandiri. Boleh dengan komputer, boleh dengan HP. Ya, silakan antum kerjakan, ya. Caranya mengklik saja, kemudian timbul situsnya pusmenjar.kemendikbud.go.id AKM. Nah, ini ada penjelasannya. Asesmen itu apa? Ya, di sini ada penjelasannya. Contoh soalnya ada juga di sini. Nah, kalau untuk langsung mengerjakan, antum tidak apa-apa, bisa langsung melakukan uji coba AKM dengan mengklik soal AKM secara mandiri ini, ya. Nah, ini simulasi, ya, asesmen nasional. Nah, antum pilih yang soal literasi atau numerasi, ya. Kalau pengen mencoba dua-duanya silahkan, ya. Misalkan literasi pertama, kita contohkan kita mengerjakan soal literasi. Nah, atau beda jenjangnya, ya, SMP yaitu MQW, SMA yaitu KMI, ya. Kemudian kita pilih yang KMI. Nah, setelahnya lanjutkan, ya, maka akan muncul login. Nah, nanti akan ketika antum di pas ujiannya, ketika pelaksanaan ujiannya, nah, nanti yang memberikan username ini yaitu proktornya, yaitu pengawasnya nanti, ya. Kemudian nanti ada diberikan password juga, ya. Nah, kemudian login. Nah, di sini ada token, ya, antum akan diisikan di sini nanti, ya. Nah, kemudian kode NIK ini ada sendiri, biasanya sudah terisi, ya. Kemudian nama peserta, ya, nama peserta diisi saja, ya. Biasanya di sini sudah tertimbul, ya. Kemudian jenis kelamin, kemudian mata ujiannya, pastikan literasi. Jadi kan kita memilih literasi, kemudian ketikkan nama, misalkan nama saya, ya, nama antum, ya, kemudian tanggal lahir, ya. Nah, misalkan, ya. Nah, tokennya diambil dari sini, ya. Kita
copy, ya, klik kanan, copy, kita pastikan di sini, seperti itu. Nah, kemudian pastikan konfirmasi tesnya sesuai dengan apa yang telah kita klik, ya. Tadi kan kita mengklik literasi, kemudian waktu tesnya antum lihat, ya, 60 menit. Jadi waktu pengerjaan antum selama 60 menit. Nah, begini, ya. Kemudian di sini ada menu yang pertama, soal yang pertama, ya. Soal yang pertama ini yaitu membaca, ya, paragraf, membaca apa ini, UMKM penopang ekonomi Indonesia. Nah, jadi soal panjang ini untuk baca, ya, kemudian jawab pertanyaan ini. Nah, ahsannya kalau menurut guru ana yang telah ana pelajari, ya, yang telah ana lalui selama UN dulu, ya, soal yang soal seperti ini yang dibaca pertanyaannya dulu, ya. Pertanyaan dulu minta apa sih? Nah, pertanyaan dulu kita baca, pertanyaannya minta apa? Terus kemudian baru kita cari di sini. Nah, seperti itu cara mengerjakan soal cerita, ya. Jadi kita tidak membaca terus sampai panjang, terus kita baca jawaban pertanyaannya, loh, tadi lupa, buka lagi kita. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau kita baca dulu, nanti kita akan lupa. Tapi kalau kita minta pertanyaan apa sih, tentang apa sih, ya, baru kita baca, ya, seperti itu. Baik, kita misalkan baca yang ini, ya, misalkan, ya, ada isi seperti ini atau seperti ini, ya, silakan. Nah, kita selanjutkan. Nah, ini menu informasi soal, ya, biasanya ada bahasanya literasi. Kemudian di sini ada ini daftar soal yang telah kita kerjakan. Kalau nomor 1 kita telah kerjakan. Nah, coba kita jawab, ya. Ini bentuknya pilihan ganda. Ya, ini bentuknya pilihan ganda. Kita terserah dulu, jangan kita baca. Ini contoh saja. Nah, kemudian selanjutnya, ya, karena daftar soal kita tadi telah menjawab nomor 2, jadi tandanya hitam, ya. Kalau yang belum itu masih putih semua. Nah, kalau yang biru ini kita ditujukan nomor soal 3, ya. Nah, kita misalkan ini jawaban lebih dari 1 loh, bukan kalau kota itu lebih dari 1. Nah, seperti ini. Kalau untuk jawab semua tidak apa-apa. Nah, ya, sesuaikan dengan pertanyaannya, ya. Dan misalkan kita ketik ragu-ragu, ya, nggak apa-apa, ragu-ragu. Surat berikutnya nanti di sini ada tanda muncul kuning. Nah, berarti jawaban ini kita masih ragu-ragu. Ya, sama kayak UNBK sebelumnya, ya. Jadi selanjutnya kita baca. Nah, ini soal mencocokkan, menggabungkan soal menggabungkan jawaban. Jangan seperti ini. Ya. Nah, ini soal uraian. Antum ketik, ya. Jadi belajar ngetik sekarang. Ketik komputer, ya. Nah, misalkan antum ini juga uraian, ya. Nah, antum belajar mengetik, ya. Nah, siapkan dari sekarang. Nah, ini kalau yang bulat ini pertanyaan pilih salah satu saja, pilihan ganda ini, ya. Baik, ya. Kita cukupkan soalnya. Misalkan antum sudah selesai sampai di nomor 22 ini, ya udah, antum kerjakan, kemudian soal berikutnya selesai, ya. Kalau selesai konfirmasi tes, pastikan, ya, tombol tes selesai itu warna merah untuk klik. Kalau belum, ya, kembali ke halaman. Kalau masih ada yang ragu-ragu, ya, silahkan dikembalikan saja, ya. Nah, pastikan sudah terisi semua yang kita kerjakan. Kemudian kita ini ke soal yang mana? Nah,
kita untuk kedua. Nah, selesai ya, klik selesai. Kalau sudah semua kita klik selesai. Nah, begitu. Nanti ada review hasil jawaban kita. Nah, kemudian logout atau unduh hasil silakan ya. Nah, logout itu keluar ya. Kemudian kita masuk ke numerasi sama seperti tadi. Misalkan kita di SMP misalnya jenjangnya sama seperti tadi, kita masukkan nama ya, kita masukkan tanggal lahir kita ya, kemudian kita pastekan dari samping ini, kemudian kita masuk ya. Nah, ini ada soal pertanyaan seperti ini. Nah, ini pilihan ganda ya. Kemudian ini lebih dari satu ya. Nah, kalau ini kita pilih benar atau salah ya. Kalau ini uraian singkat saja ya. Nah, ini soal mencocokkan atau menggabungkan ya, mencocokkan ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini uraian panjang ya, panjang misalnya. Kalau uraian singkat tadi seperti tadi yang sedikit kotaknya. Baik, kita sudah selesai. Misalkan di nomor 13 ini ada 13 soal saja, kalau tadi 22 ya, maka kita selesaikan saja. Nah, selesai seperti itu ya. Nah, untuk silahkan bagi nanti insyaallah jadwalnya nanti akan share ya. Dan yang pastinya antum coba dulu dan pelajari pengertian komputer ya, karena kita nanti akan memakai komputer. Jadi Anda sarankan untuk belajar mengetik ya. Posisi A di mana, posisi B di mana, posisi C di mana, biar antum cepat untuk mengerjakan soalnya. Nah, adapun ini kita coba login ya, kita pakai login akun pondok. Nah, ini adalah tampilan ANBK pondok kita ya. Ini ada biodata pondok kita. Nah, ini adalah penanggung jawabnya Ustaz Sonif ya, nama profesornya Hana, nama teknisnya juga Hana. Nah, insyaallah kita akan memakai komputer sekolah ya. Nah, ini ada nama-nama santri kita ya. Dan nanti yang ikut ikut UNBK ini ya, santri. Nah, ada yang sebagai sampling, ada yang cadangan nanti. Yang insyaallah yang cadangan nanti mengikuti saja. Kalau dipanggil silahkan, kalau enggak ya ditunggu saja ya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat Anda sampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan sudah mempelajari AKM ini ya. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pengalaman bagi diri kita, sehingga kita lebih mempersiapkan diri, sehingga kita menjadikan pondok kita pondok yang berkualitas. Barakallahu fikum. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.